Hai semuanya, seringkali kita merasa seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai saat amarah datang melanda. Rasanya semua serba salah, dunia jadi gelap dan kata-kata yang terlontar seringkali kita sesali kemudian. Amarah itu ya sebenarnya bagian alami dari manusia. Semua orang pasti pernah merasakannya, dari yang ringan cuma sekedar dongkol sampai yang meledak-ledak. Tapi bedanya, ada orang yang bisa berteman dengan amarahnya, ada juga yang malah diperbudak sama emosi ini. Nah, di sini kita mau ngobrolin gimana caranya kita bisa jadi seniman yang lihai mengendalikan amarah, bukan malah dikendalikan. Ini bukan soal menghilangkan amarah sepenuhnya, karena itu mustahil dan gak sehat juga. Tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mengelolanya biar gak merusak diri sendiri dan hubungan kita sama orang lain. Anggap saja ini kayak belajar naik sepeda. Awalnya goyang-goyang, tapi lama-lama bisa lancar jaya. Langkah pertama dalam seni mengendalikan amarah ini adalah mengenali pemicu amarah kita sendiri. Ini penting banget loh. Ibaratnya, kalau kita mau memadamkan api, kita harus tahu dulu dari mana apinya muncul. Coba deh, kita merenung sejenak, momen-momen apa saja sih yang sering bikin kita naik pitam? Apakah macet di jalan, omongan pedas dari atasan, atau mungkin tingkah laku anak yang susah dibilangin? Setiap orang punya pemicunya masing-masing, dan kadang pemicu itu bisa sangat personal dan gak terduga. Misalnya, ada yang gampang marah kalau dicubit temennya padahal cuma bercanda, atau ada yang langsung emosi kalau barangnya gak rapi. Setelah kita tahu pemicunya, kita jadi bisa lebih waspada. Kita bisa bilang ke diri sendiri, oh, kalau situasinya begini, aku harus lebih hati-hati nih. Pengetahuan ini kayak punya peta jalan di kepala kita, jadi pas kita sampai di daerah rawan, kita sudah siap-siap. Mencatat pemicu-pemicu ini di buku harian juga bisa jadi cara yang bagus. Nggak perlu detail banget, cukup poin-poin pentingnya saja. Dengan begini, kita bisa melihat pola, kapan dan kenapa kita cenderung marah. Mungkin kita sering marah kalau lagi lapar, atau pas kurang tidur, atau pas lagi banyak tekanan kerja. Nah, ini semua bisa jadi informasi berharga. Langkah kedua adalah belajar mengenali tanda-tanda fisik dan emosional amarah yang mulai muncul. Amarah itu nggak datang tiba-tiba meledak begitu saja. Dia biasanya kasih sinyal-sinyal dulu. Coba deh, perhatikan tubuh kita. Apakah jantung mulai berdetak lebih cepat, napas jadi pendek-pendek, otot-otot terasa tegang, mungkin di pundak atau rahang, atau mungkin perut jadi mulas. Ini semua adalah cara tubuh kita memberitahu, hey, ada sesuatu yang nggak beres nih. Selain itu, ada juga tanda-tanda emosional. Misalnya, pikiran jadi kalut, ingin berteriak, merasa nggak sabar, atau mendadak jadi pesimis. Ketika kita mulai merasakan tanda-tanda ini, itu adalah momen emas untuk melakukan intervensi dini. Anggap saja, ini kayak lampu indikator di mobil. Kalau lampu minyaknya nyala, kita tahu harus segera mengisi bensin sebelum mogok di tengah jalan. Begitu juga dengan amarah. Begitu tanda-tandanya muncul, kita punya kesempatan untuk menghentikannya sebelum jadi bola salju yang makin besar. Kesadaran ini butuh latihan, tapi kalau sudah terbiasa, kita jadi lebih peka terhadap diri sendiri. Kita nggak lagi kaget saat amarah datang, karena kita sudah tahu gerak-geriknya. Setelah kita mengenali tanda-tanda itu, langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengambil jeda dan menenangkan diri. Ini adalah momen krusial untuk mencegah amarah meledak. Begitu kita merasa ada sinyal amarah, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan ini beberapa kali. Teknik pernapasan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ini bisa membantu menurunkan detak jantung yang berpacu, melenggarkan otot yang tegang, dan memberi kita waktu untuk berpikir jernih. Selain itu, kita juga bisa coba menjauh dari situasi yang memicu amarah. Kalau lagi debat sengit, coba bilang, maaf, aku butuh waktu sebentar, lalu pergi ke tempat yang lebih tenang. Bisa ke kamar mandi, keluar ruangan, atau sekedar berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Ini bukan berarti kita kabur dari masalah, tapi kita memberi diri kita ruang untuk memproses emosi dengan lebih baik. Saat jeda ini, kita juga bisa mencoba melakukan hal-hal sederhana yang menenangkan, seperti minum air putih, mendengarkan musik yang lembut, atau bahkan sekedar mencuci muka. Intinya adalah mengalihkan fokus dari pemicu amarah ke sesuatu yang lebih menenangkan. Langkah keempat adalah mengekspresikan amarah dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ini sering jadi bagian yang paling menantang. Banyak dari kita yang terbiasa memendam amarah sampai meledak atau malah melampiaskannya dengan cara yang merusak. Padahal,
Ada banyak cara sehat untuk menyampaikan bahwa kita merasa marah atau kesal. Kuncinya adalah berkomunikasi secara asertif, bukan agresif. Artinya, kita menyampaikan perasaan kita tanpa menyerang orang lain. Gunakan kalimat, "Saya merasa" daripada "kamu selalu". Contohnya, daripada bilang, "Kamu selalu bikin aku kesal", lebih baik bilang, "Saya merasa kesal ketika kamu melakukan X". Dengan begitu, fokusnya jadi ke perasaan kita, bukan menyalahkan orang lain. Selain itu, penting juga untuk memilih waktu dan tempat yang tepat untuk berbicara. Jangan bicara saat emosi masih memuncak. Tunggu sampai kita lebih tenang dan ajak bicara orang yang bersangkutan di tempat yang private dan nyaman. Kalau kita merasa nggak bisa bicara langsung, menuliskan perasaan kita di jurnal bisa jadi pilihan yang bagus. Ini membantu kita mengorganisir pikiran dan emosi. Dan kadang-kadang, setelah menulisnya, kita merasa lega dan jadi tahu apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Berolahraga juga bisa jadi cara yang bagus untuk melepaskan energi negatif dari amarah. Jalan kaki cepat, lari, atau bahkan menari bisa membantu mengusir perasaan kesal yang terpendam. Terakhir, langkah kelima adalah mencari solusi dan belajar dari pengalaman. Amarah itu seringkali merupakan indikator bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, entah dalam diri kita atau dalam hubungan kita dengan orang lain. Setelah amarah mereda dan kita sudah mengekspresikannya, langkah selanjutnya adalah berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal serupa terjadi lagi di masa depan. Jika pemicunya adalah pekerjaan yang menumpuk, mungkin kita perlu belajar mengatur waktu dengan lebih baik atau delegasikan tugas. Jika pemicunya adalah kesalahpahaman dengan pasangan, mungkin kita perlu lebih sering berkomunikasi dan jujur tentang perasaan kita. Ini adalah proses belajar yang berkelanjutan. Setiap kali kita berhasil mengelola amarah, kita jadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan takut untuk meminta maaf jika kita melakukan kesalahan saat marah. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kita merasa kesulitan mengendalikan amarah. Psikolog atau konselor bisa memberikan strategi dan dukungan yang sangat membantu. Intinya, jadikan setiap insiden amarah sebagai pelajaran, bukan kegagalan. Dengan begitu, kita bisa terus tumbuh dan jadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Mengendalikan amarah memang bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Ini adalah sebuah seni yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan pemahaman diri yang mendalam. Tapi, dengan menerapkan kelima langkah praktis ini secara konsisten, mengenali pemicunya, menyadari tanda-tandanya, mengambil jeda, mengekspresikan dengan sehat, dan mencari solusi, kita akan semakin mahir. Kita akan melihat bahwa amarah tidak lagi jadi musuh yang menakutkan, tapi justru sinyal penting yang bisa membimbing kita menuju pertumbuhan diri yang lebih baik. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini, belajar menjadi seniman yang mahir mengendalikan emosi dan menjalani hidup dengan lebih damai dan terkendali.